Dari kakinya sampai ujungnya hari ini. Tian, Siap. posisi kita sekarang berada di sini di Petra Visitor Center. Tadi kita kan di drop di atas di parkiran, baru kita masuk sini Petra Visitor Center. Terus bentar lagi kita bersama akan ke belakang ke pintu masuk nomor 1 di sini. Pintu 1, nomor 1 pintu masuk dan pintu keluar juga. Jadi masuknya keluarnya dari pintu yang sama. Baik, setelah kita sampai pintu masuk kita harus berbaris. Dari kurang lebih 30-an 40-an meter belakang kita mulai melihat ada sesuatu buatan manusia, ada batang-batang kanan kiri, dan yang paling utama di belakang saya Bapak Ibu kita bisa melihat ada 3 kotak besar. Satu di situ, di belakang saya bersih satu, di sebelah sana satu, 3 ya. Di 3 kotak ini Bapak Ibu saya mau nanya nih, kalau Bapak Ibu mau menemukan 3 kotak begini, terus aksesnya udah ada dari depan, dari belakang, atau kanan, atau kiri. Jadi kiranya Bapak Ibu ini kotak dipakai sebagai apa ya? King Kong. Pas saya rekam lagi. Kukat ini. Ini kukat ini. Diam dulu, Bu. Pak Dede, Mama udah salah jawab. Belum. Jadi Bapak Ibu, orang lokal yang dulunya tinggal di sekitar sini, jangan mikiran yang sangat sederhana. Kotak-kotak yang begini gede, terus tidak dipakai sebagai rumah, cuma lubangnya ada di atas. Kiranya ini rumah makhluk halus atau rumah jin. Makanya namanya jin block. Kan tadi kita lihat di peta jin block. Dulu tahun-tahun yang lalu, kanan dan kiri satu gunung. Gara-gara tempat bumi, jadi gunungnya patah gitu atau sebelah. Di dalam batu ini kiranya ada sesuatu yang berharga, ada kemudian ada emas, ada harta, tapi vegetasi nama pembeli harta kami. Padahal hanya batu, tidak ada apa-apa dalamnya. Tempatnya udah hancur, orang lokal terjadinya atau timbas lucunya untuk mengeluarkan isinya, tapi kebetulan nggak ada apa-apa di dalamnya. Tapi tetap namanya Trijari atau harta karun. Trijari ini tingginya 40 meter, lebarnya 25 meter. Dibahas 2000 tahun yang lalu oleh orang lokal, pakai alat yang sangat sederhana. Tak ada listrik, tak ada komputer, tak ada laser, tak ada apa-apa. Coba bayangkan sama Bapak Ibu, dulu gunungnya seperti sebelah kiri, jadi begini. Satu hal ada yang berinovasi, yaitu pilar ketiga dari sebelah kiri. 1, 2, ketiga nih. Ini aja inovasinya. Yang lain semuanya asli. Di dalam 2000 tahun ini Pak, pendidikan apa? Apakah ini dulunya istana orang? Apakah dulunya apakah dulunya tempat dapatan atau meeting? Atau apakah dulunya Indomaret, Alfamaret, Roti Boy? Ini dulunya apa? Kan kita belum tahu detailnya, makanya kita nggak bisa jawab. Nah, yang pertama saya membagi Trijarinya ke 2 bagian. Dari segitiga ini ke bawah, saya panggil lantai bawah. Dari ujung segitiganya ke atas, kita panggil lantai atas ya. Nah, di lantai bawah ada 6 pilar Romawi. 2 pilar bebas di tengah, 2 di kanan dan 2 di kiri. Di antara 2 pilar kanan ada orang sama kudanya. Di antara 2 pilar kiri ada orang sama kudanya. Bedanya apa? Yang sebelah kanan menghadap ke arah timur, yang sebelah kiri menghadap ke arah barat. Yang sebelah kanan namanya Kasra anak bus membawa atau mengantar.
Kemarin ada. Kemarin ada yang mau kamar isi. Benar kan? Bener kan? Kasih hilas sesamamu. Demi Fatima. $50? No. Pakai aja. Demi Fatima. Bagaimana Bung Zia? Ya. Bawa pulang ya nih Pak Zea? Aku cemburu bukan Fatima, sama dianya. Jadi takut kita. Jadi ngeri kita ya. Sebentar aja karena ada grup lagi cerita. Iya. Kita nggak mau ganggu. Karena suara saya soalnya keras. Nah, kita Bapak Ibu sebelum lanjut ke Puncak Gunung Nibo, di tengah jalan ada monumen. Monumen ini sebetulnya baru, monumen dari tahun 2000. Dibikin untuk merayakan kedatangan Bau Suci Yohanes Paulus kedua ke tempat ini, ke Yordania dan ke tempat ini dan ke satu tempat lagi yaitu Betania atau Bitania yang baru diresmikan dan dibuka oleh beliau pada tanggal 20 Maret tahun 2000. Jadi monumennya sebetulnya satu batu aja, dipotong dari kakinya Gunung Nibo dibawa ke puncaknya, seperti perjalanan Musa dari kaki sampai puncak Gunung Nibo. Terus batunya ini Bapak Ibu dibahat. Kalau kita lihat dari sebelah kanan, terlihat seperti lembar-lembar Alkitab di sebelah kanan. Dan di ujung kirinya ada 3 kepala. Kepala Yesus di atas, kepala Musa di tengah. Di bawah ada kepala tapi tidak ada wajahnya, tidak ada detailsnya, tidak ada mata, hidung dan mulut, karena di dalam agama Islam tidak boleh menggambarkan manusia di batu atau di kayu. Jadi ini hanya simbolnya Prophet Muhammad, tiga agama utama yang berada di sekitar sini. Nah, Bapak Ibu kita bisa baca nama Bau Suci Yohanes Paulus kedua, ada tulis di atas, Bau Yohanes Paulus kedua, sama-sama itu 20 Maret MN 20 Maret ini. Di bawah ada tulisan Onus Dios Pater Omnium, artinya satu Tuhan, Bapa semuanya di atas segalanya. Amin. Situs ini Bapak Ibu diakui oleh 3 agama. Situs ini diakui oleh Kristen, Islam, dan Hindu. Kalau Kristen kita udah paham, kalau Yahudi kita udah paham. Memang orang Muslim mengakui tempat ini. Sebetulnya Bapak Ibu, biar jelas, cerita Musa tersebut di Al-Quran. 2/3 Al-Quran itu Musa dan bangsanya dan Fir'aun dan keluar dari Mesir, Laut Merah, dibukul pakai tongkatnya, tablah, tersesatnya di padang gunung Sinai, terima 10 perintah, semuanya sudah tersebut di Al-Quran juga. Nama Musa tersebut di Al-Quran 125 kali. Nama Yesus tersebut di Al-Quran 30-an kali. Nama Muhammad tersebut di Al-Quran hanya 5 kali. Jadi yang tidak tersebut di Al-Quran yaitu tempat wafatnya Musa di mana. Ya, jadi nggak ada persisnya tempatnya di mana. Jadi Islam juga, orang Muslim juga, dan kita bisa lihat orang lokal banyak yang datang mengunjungi tempat ini. Karena jadi tersebut di berdiri lama bahwa tempatnya ini ya. Jadi orang lokal atau orang Muslim juga mengikuti hal itu. Nah, situs ini Bapak Ibu dulu-dulu yang punya 1920-an, yang punya orang lokal. 1920-an gereja Fransiskan di Jerusalem kirim beberapa pendeta untuk belikan gunung ini dari orang yang punya. Tawarin mau berapa harga semeter, mau berapa harga segunung. Orangnya nggak mau jual. Makin dinambahin duitnya makin keras kepala jadi orangnya. Orang yang cukup ya mampu. Akhirnya pendeta-pendeta minta duduk sama beliau, duduk sama beberapa orang bercepat, sama kepala sukunya, dan mereka cerita. Kami datang dari jauh bukan lagi cari investasi atau mau beli tanah atau mau beli gunung, gara-gara mau bikin resort atau hotel. Kami mau gunung ini karena gunung ini dianggap sebagai gunung suci. Gunung ini ceritanya begini. Orang lokalnya baru ngerti, dia malu. Dan dia kasih gunungnya dari ditawarin sekian juta dolar, dia kasih gunungnya gratis, tidak minta dan tidak terima $1 pun Bapak Ibu. Makanya situs ini dari 1920-an sampai titik ini dijaga dan diatur sama gereja Fransiskan.
Itulah yang kita bisa baca di sana. Franciscan Custody of the Holy Land, Mount Kibo, Sierra, Memorial of Musa, Christian Holy Place. Ada pertanyaan. Tadi katanya Mas Pro, situs ini diakui oleh 3 agama. Terus tulisannya di sana Christian Holy Place. Kenapa misalnya bukan Yahudi atau Islamic Holy Place gitu? Nah, sebetulnya Bapak Ibu, dari kakinya Gunung Nebo sampai puncaknya, utaranya, baratnya, selatannya, timurnya, kami mengali. Di mana pun ada peninggalan atau ada reruntuhan, kami mengali untuk saya tahu itu peninggalan dari masa yang mana. Kami tidak menemukan satu cup Starbucks atau kopi kenangan dari masanya Musa, dan tidak menemukan satu cup pop mie atau Indomie dari masanya Islam. Dan kami menemukan di puncak gunung ini dan sekitarnya hanya peninggalan dari masa Bizantium, gereja-gereja dan biara dari masa Bizantium. Makanya situs ini dan gunung ini diakui sebagai Christian Holy Place. Plus, ada bertanya Bapak Ibu so far? Baik, saya kasih 2-3 menit. Foto di depan di sini boleh, foto di sana boleh. Saya akan nunggu di depan, di situ di sebelah tinggalan di depan. Langsung pakai kepercayaannya, pakai tongkatnya. Dia memukul laut, lautnya bertebelah dan Musa dan bangsanya nyebrang dari sini ke sini. Perjalanan mereka seharusnya dari sini Cacus langsung masuk ke tanah Kanaan. Kita makan waktu lama, beberapa puluh hari. Kita katakan 1 bulan, 2 bulan ya baik masuk. Tapi karena bangsanya, yang pertama keras kepala, keras hati. Yang kedua bersungut-sungut. Yang ketiga, latar belakang orang yang keluar dari Mesir apa? Mereka dulunya di Mesir budak. Jadi sebetulnya nggak layak orang ini yang masuk ke tanah Kanaan. Makanya mereka dikasih muter-muter di padang gurun Sinai sampai 40 tahunnya. Itu 40 tahun masa yang cukup untuk menggantikan generasi. Jadi generasi yang keluar dari Mesir habis di jalan, mati di jalan. Hanya 2 orang aja yang dari Mesir sampai dan masuk ke tanah Kanaan. 2 orang aja, yaitu Joshua dan Kaleb. Maksud saya bukan Joshua dan Kaleb sendiri yang masuk, enggak. Ada banyak orang, ratusan ribuan orang yang masuk sama mereka, tapi mereka kelahiran di jalan, kelahiran di padang gurun. Banyak hal yang terjadi. Kita ngomong tentang 30-an tahun di padang gurun Sinai. Kita tahu Bapak Ibu banyak cerita dan banyak hal yang terjadi di sana. Tapi yang kita mau ingat bersama yaitu ketika bangsa Israel berada di kaki gunung Sinai. Di situ Musa berpisah sama bangsanya. Katanya saya akan berpisah sama kalian 30 hari lamanya. Karena Musa mendaki gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah di situ. Nah, mereka sebetulnya sedih sekali karena berpisah sama Musa. Tapi mau nggak mau ya harus sabar dan harus nunggu. Mereka hitung hari 10, 15, 20, 25, 30. Kiranya Musa akan balik 31, 32, 33, 34. Musanya tak balik-balik. Banyak orang yang mulai ngomong, wah ternyata orang yang kami ikut dari Mesir sampai sini orangnya nggak jujur, orangnya tepat waktu, orangnya kemana aja. Sampai banyak orang kepercayaannya hilang. Balik lagi menyembah berhala. Sebetulnya Musa memperpanjang 10 hari, jadi totalnya 40 hari. Nah, di situ Bapak Ibu, setelah 40 hari Musa balik dan Musa sangat marah sama bangsanya. Kok saya hanya 10 hari telat, kepercayaan kalian bisa hilang. Nah, yang lain, tolonglah Musa, kami cukup lama di sini. Kami mau lanjut jalan, kami tidak mau lama di sini. Jadi ajak jalan. Di kesempatan pertama bangsa Israel mulai protes soal makanan. Kok makanannya gitu-gitu aja, cuman mana dan kuel. Gak ada makanan enak, gak ada nasi padang, gak ada ayam bob, gak ada kaki sapi, gak ada bakso, gak ada burger ya. Gak ada burger gitu. Nah, Tuhan sangat marah sama bangsa Israel. Harusan kepercayaan hilang. Sekarang lagi protes soal makanan. Sampai Tuhan ngirim ular-ular yang mulai menggigit bangsa Israel. Orang digigit ular langsung mati. Yang lain pada takut. Ini serius amat. Ini orang lagi digigit ular langsung mati. Tolonglah Musa bantu kami. Tolonglah Musa minta ampun Tuhanmu. Ya seperti biasa Musa berdoa dan minta ampun dan minta bantuan Tuhan. Di situ Tuhan berfirman kepada Musa, baiklah, Anda harus membuat ular dari bahan tembaga dan ular itu dinaiki. Orang yang digigit sama ular melihat ular tembaga tetapi berkelaman disembuhkan. Jadi kata ibu simbol tongkat dan bola, simbol ular dijadikan simbol keselamatan.
Kimia Farma di Ombalans. Kalau lihat agak ceritanya dari sini. Nah, di puncak Gunung Nibong ada tongkat dan ular. Ini pasti bukan yang asli. Ini dibikin oleh salah satu pendeta yang dulunya melayani di sini dari Italia, namanya Pendeta Giovanni 1983-84. Jadi kalau kita melihat ular dan tongkat, ini ularnya Musa dan tongkatnya Musa, terlihat dari jauh seperti salib. Ya, jadi Yesus sendiri menyelamatkan umatnya atau disalibkan untuk menyelamatkan umatnya seperti ular Musa di padang gurun, ular tembaga di padang gurun menyelamatkan bangsa Israel. Makanya adanya di puncak gunung. Nah, setelah muter-muter di padang gurun Sinai, bangsa Israel masuk ke Yordania dari ujung selatannya Yordania. Terus mereka ke utara, ke sini, Kadesh, Meripa yang terjadi kemarin. Yang kita kunjungi kemarin di mana bangsa Israel kehausan. Di situ ada keputusan dari Tuhan atau Tuhan memutuskan Musa tidak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami berterima kasih di tempat ini kepada Tuhan karena sampai di sini Ebenezer, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami akan meninggalkan tempat ini dengan rasa syukur dan terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, perjanjian-Mu digenapkan atas kami selagi kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Amin. Saya bacakan firman Tuhan, Mazmur 105 mulai ayat yang ke-6. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian yang kekal bagi Israel. Firman-Nya kepadamu, akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin. Kita sebagai orang Kristen, kalau ke gereja, kalau ibadah, jangan pernah mengharapkan dan meminta sebuah janji, karena janji tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak pelaku firman. Inti sebuah janji adalah lakukan bagiannya, maka Tuhan lakukan bagiannya. Sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, demikian juga janji itu pasti terjadi kepada kita semua. Baik panjang umur maupun berkat, perlindungan, pemeliharaan Tuhan pasti terjadi. Intinya adalah sebagai orang Kristen jadi pelaku firman. Selama kita tidak pelaku firman, seringkali orang Kristen hanya peminta-minta janji. Padahal dia tidak pelaku firman, dia di luar firman Tuhan, tapi selalu minta-minta janji. Intinya adalah Tuhan lihat hati. Ketika Anda dan saya melakukan firman-Nya, hidup sesuai firman-Nya, hidup di dalam kehendak Tuhan, janji pasti datang tanpa kita minta. Jadi oleh sebab itu janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, janjinya kepada orang Israel untuk tanah Kanaan, selama mereka taat. Tapi karena mereka tidak taat, diputar Tuhan 40 tahun.
Sehingga apa yang terjadi? Berapa generasi yang mati di padang gurun? Nah, mari kita bersama-sama sadari, kita yang dari tanah perjanjian ini, Bapak Ibu, ternyata bukan masalah janji, tetapi masalah firman. Taat. Intinya orang Kristen itu, selama Anda taat kepada firman-Nya, melakukan firman-Nya, menghidupi firman-Nya, janji pasti datang. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan pernah sekali-sekali ibadah, berkati aku, tapi Anda tidak pernah melakukan firman-Nya. Sebagai tanda orang yang melakukan firman apa? Sebagai tanda orang yang melakukan firman, orang Kristen yang melakukan firman, pola pikirnya berubah, sikap hatinya berubah, tujuan hidupnya berubah. Yang kedua, dia memiliki buah pertobatan, dia memiliki buah roh, dia memiliki buah pelayanan. Selama kita tidak melakukan firman, janji tidak akan datang. Nah, oleh sebab itu buktikan Anda orang Kristen. Tandanya orang Kristen pelaku, taat, pola pikirmu berubah, sikap hatimu berubah, tujuan hidupmu berubah. Itu intinya. Oleh sebab itu, kita yang hadir di tempat ini sadar bahwa kita di hadapan Tuhan sama, tidak ada berbeda. Selama Anda dan saya taat, berarti kita sama di mata Tuhan. Selama seperti orang Israel tukang sungut-sungut, pemberontak, tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu, maka kita akan selalu dijauhin Tuhan. Karena kita tidak setia. Mari kita bersama-sama menjadi orang Kristen yang taat. Amin. Perhatikan ya, jangan hanya tahu kebenaran. Jangan hanya tahu kebenaran. Tuhan tidak mau tahu berapa banyak yang kau tahu kebenaran, tapi Tuhan mau tahu berapa banyak yang kau lakukan kebenaran, dan kebenaran itu mengubah pola pikir, sikap hati, dan tujuan hidup kita. Itu yang penting. Amin Bapak Ibu. Kedua, saudara dan saya ada di dalam rumah saya setiap hari, dan saya akan mengingat saudara, karena kita sudah punya grup, dan saya akan mengingat selalu, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan tolong kita. Saya mau saudara doakan kiri kananmu. Pertama-tama kita berdoakan sebelah kanan kita, setelah itu kita doakan sebelah kiri kita. Doakan kiri kanan kita. Saudara tahu lagu kuasamu tak lebih besar, Tuhan putar. Tahu ya? Mari kita nyanyikan ini. Kita doakan dulu sebelah kanan kita nanti, supaya dia berkati dia. Perhatikan ya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya yang ada di Indonesia. Pokoknya kita saling memberkati hari ini. Amin ya. Ini kita terakhir ibadah, balik kita nanti di bandara di Jakarta, 2 penutup. Amin ya. Sedih juga ini berpisah ini. Ya. Jadi kita nyanyikan pujian ini, doakan sebelah kanan kita dua. Berkati dia, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya. Tuhanku, apa? Lagunya apa? Hah? Enggak, refnya saja, refnya saja. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berdoa buat sebelah kanan kita.